Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Om Ahmad TV. Kali ini saya jalan-jalan sore hari dan rencananya ingin menemui kakak kandung Mas Gotris, guys. Kakak kandung Mas Gotris yang biasanya juga nongkrong di sekitaran sini. Dan tadi sudah lewat, saya tadi sempat lihat, dan itu orangnya. Kita samperin Bang Udin. Jadi kakak kandung Mas Gotris itu namanya Bang Udin, guys. Assalamualaikum Bang Udin. Waalaikumsalam. Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Mas Udin kemana aja nggak kelihatan? Berobat, Pak. Berobat? Iya. Lah emang sakit apa Mas Mari Udin? tiba. Mari tiba. Tibone ndi? Gua lobong patah kan. Oh, yuk sini yuk, duduk nongkrong sini. Biar aku juga bisa nongkrong. Iya, kabar. Jadi kangen aja, kangen. Oh, iya. Kangen, kita kan pernah ngobrol-ngobrol juga waktu itu di sana. Iya. Nah, sekarang jadi tinggalnya di mana Bang Udin? Di belakang sana ada Masjid Al-Ikhlas, masuk ke dalam. Oh, iya. Nggak pinggir jalan. Jadi Bang Udin ini tadi lagi santai makan duren ya? Ya. Siapa yang ngasih tadi? Ya, nggak tahu. Tahu-tahu ada durian aja. Tahu-tahu ditaruh, ya saya makan. Berarti rezeki saya. Rezeki. Ya, dari rezeki saya ya. Nah, jadi Bang Udin, Ya. untuk perkembangan Kota Metro saat ini kira-kira ada informasi apa? Ya, wali kotanya kan keputusan ada di atas. Ya. Kita sebagai rakyat kecil tidak berpihak dengan nomor 1 dan tidak berpihak dengan nomor 4 Ya. dan tidak fanatik dengan agama. Ya. Tidak membawa etnis warna kulit, Ya. tidak membawa agama karena hukum dan politik. Ya. Tentunya masyarakat Lampung dari pusat banyak yang ingin menjabat di sini Ya. karena satu, perubahan demi perubahan mulai terwujud. Ya kalau orang kecil taunya ada usaha, bisa makan, badan sehat, selesai. Siapapun yang menjabat, kita memberikan dukungan yang sangat dengan hormat lah. Ibaratnya kalau bahasa TNI ya, dengan hormat, tetap duduk di tempat, tapi tidak membawa dalam politik hukum dan keamanan. Jadi sekarang Bang Udin ini pulang ke rumah ya, kalau misalnya tidur ya? Ya, saya sambil sholat, sambil ibadah, saya nggak mengotori masjid. Ya, jangan beranggapan nanti lingkungan kan nggak suka. Oh, suka lingkungan. Bukan masalah begini. Kalau masjid ini sholat, masjid ini ada ditaruh seperti itu, tentunya kan masyarakat nggak suka. Oh, iya. Ya, pandangan masyarakat kok tempat itu pagar kok ada seperti itu. Sebelum kita ditegur orang, kita udah interogasi. Tapi kan diri. Bang Udin di sini terkenal baik, jadi diterima sama masyarakat. Ya, baik itu tergantung kitanya, sama lingkungannya. Betul. Kita yang dituakan belajar juga menjadi yang tua. Betul. Tadinya anak-anak kita bergaul sama orang tua, akhirnya jadi tua. Ya kan? Siapapun yang menjabat di atas sana, yang penting orang kecil ada pekerjaan dan bisa makan tiap hari. Oh, benar-benar siap. Ya, saya nggak pernah masalahkan suku. Ini orang Lampung, ini orang Bugis. Nggak, saya nggak mempermasalahkan. Beda-bedain ya. Nggak, mereka berdampingan, tidak pernah bermasalah. Akur ya. Ucapan mata batin baik. Iya. Kalau kita baik, mata batin baik, insya Allah rezeki ada. Dan jangan pernah mengajak orang memaksakan dengan memberi uang, baju. Tapi keinginannya apa? Merekrut masuk agamanya, itu tidak boleh. Oh iya, nggak boleh. Kan begitu. Benar-benar. Tapi kalau kita memberikan berbagi sedikit rezeki untuk diniatkan untuk ibadah, boleh kan ya? Ya begini, mohon maaf. Kalau kita berbicara agama, kita bilang agama. Kita benarkan agama. Dalam dalil agama Islam, kita yang paling terakhir. Agama pembuka dan terakhir agama Islam. Betul. Namun setelah Islam, kita udah tahu nggak boleh diperdebatkan. Ya, benar. Ajaran Wali Songo Islam di Indonesia, gimana? Silsilahnya keturunan orang Iran. Pertama, Sunan Maulana Malik Ibrahim turun dari Iran, menikah dengan orang Jawa. Anak raja dari Gresik, bangun masjid. Sampai pindah ke Pulau Marman. Kenapa? Karena orang Islam sama Hindu agamanya baik. Ya punya hubungan erat. Hubungannya erat. Maka di Bali nih, ya, saya pernah di Bali,
mandi, bisa ke pura, meskipun kita agama Islam. Oh, ya nggak Kita masalah sholat di sana situ ya? boleh. Kita sholat di situ boleh. Yang penting waktu ada apa perayaan hari kita nggak boleh situ. Ya. Kita izin dulu Ya, sama pokoknya saling resi. toleransi ya. Nah, gitu maksudnya. Yang nomor 2 begini. Gimana? Kalau tinggal di Bali, ucapan dan tingkah laku harus baik. Kalau nggak baik, nggak bisa pulang. Iya. Nah, itu kan orang Jawa sama orang Bali dari dulu baik. Iya. Baik. Menjalin hubungan yang baik, sopan santun, ucapan mata batin juga baik. Nggak boleh nggak baik. Sejarah Wali Songo tadi gimana? Wali Songo dibawa dari Sunan Maulana Ibrahim, yang terakhir Sunan Kalijaga. Ya. 9 wali dari nomor 1 sampai nomor 9 ajarannya baik. Ya. Kalau ngelihat Sunan Kalijaga, nama aslinya kan Raden Rahmat Paku Said. Ya, ya. Bapaknya agamanya Buddha, emaknya agamanya Hindu. Oh, seperti itu. Iya. Ketika Sunan Maulana Malik Ibrahim pakai baju jubah dan membawa tongkatnya, Sunan Kalijaga menguber-uber dan minta ilmunya. Oh. Kamu datangi saya mau minta apa? Nih, kalau mau minta emas, itu kolang-kaling itu. Iya. Jadi emas, nggak mau dia. Oh. Saya mau minta ilmu. Kalau kamu mau minta ilmu saya, ayo ikut saya. Oh, itu ya. Akhirnya ini tunggu, tongkat ini tunggu Ya. sampai saya kembali. Sampai tumbuh lebat tumbuhan, sampai itu dia di tengah-tengah muara. Oh. Muara-muara sungai Heeh. yang banyak buayanya, yang banyak ularnya, yang banyak ikannya. Akhirnya apa? Dia bangun, orang tuanya, ibunya nggak ada lagi. Oh. Udah saking lamanya. Nungguin tongkat itu ya. Ya, begitu Amanat udah bang. dari siapa tadi? Sunan Maulana Malik Ibrahim Oh, dari iya. Gujarat, Iran kan, datang ke Indonesia membawa agama Islam dari Gresik. Makanya setiap hari bulan Ramadan, agama lain pasti baik memberi makanan kepada umat Islam yang sedang merayakan Ramadan. Saya nih orang Jawa, Ya. nikah sama istri orang Batak, punya anak. Anak saya nanti nikah lagi sama keluarga Batak di Kakak Marga, nggak boleh ngambil orang Jawa lagi. Oh, gitu. Tapi bahasanya nggak pakai bahasa Jawa, nggak pakai bahasa Indonesia. Kalau ketemu di rumah ya bahasa Batak ya pakai. Oh. Ya. Nah, Bang Udin bisa bahasa Batak? Ya bisa, orang istrinya orang Batak ya bisa. Coba kasih contoh. Ya misalnya makan dong mulak tuh jabu. Ayo kita makan, pulang dulu makan bersama. Oh. Ada orang Batak sama istri sama anak makan bersama. Walaupun lauknya nggak enak, tetap nggak pernah bilang-bilang. Yang penting keharmonisan rumah tangga nggak pernah cerai. Sekali melepas masalah lajang, bujang dan gadis, kalau udah pesta rame. Oh, iya iya iya. Diangkat marga itu kan potong kerbau, potong Iya, sapi. betul, betul. Ketika kalau kita beragama Islam, Ya. kita pasti banyak tantangan. Semakin kita iman kuat teguh, Ya. pasti banyak penantangnya. Iya, betul. Nantangnya pasti keluarga kita sendiri, bukan Ya. orang lain. Banyak godaan-godaan ya? Ya, satu ketika bulan puasa datang, Ya. hanya yang nggak puasa, ngakunya Islam, Ya. tidak pernah toleransi dengan agamanya. Kakek moyang saya orang Islam, jadi saya tetap beragama Islam. Maka yang saya baca ketika saya menerima rezeki dari agama lain, tetap saya baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salamatan fitina wa yatan fil rezeki. Lubana atina fitina syanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Nam wa anta syukron. Ajaran wali yang saya pegang bukan sunan. Iya. Kalau Sunan Kalijaga, Sunan dari Maulana Malik Ibrahim mengajarkan Islamnya sesuai dengan lingkungannya. Oh, seperti itu. Ya, kalau lingkungannya Lampung, misalnya kita harus bisa bahasa Lampung supaya orang Lampung taat ibadah kepada agamanya. Iya, betul. Nah, di Jakarta, Sunan Gunung Jati. Gunung Jati. Tapi kalau orang Cina bilang Laksamana Cengko. Oh. Kalau orang Betawi bilang Fathahilah. Oh, itu sama sebenarnya. Ya, itu orang satu. Fathahilah itu ya Sunan Gunung Jati, orang Cirebon. Pusakanya Keris Marga Sukma. Oh, Keris Marga Sukma. Ya, pusakanya Sunan Gunung Jati Cirebon, pusakanya Keris Marga Sukma. Keris ini tidak boleh sembarangan orang memegangnya. Kalau dia belum punya anak dan istri dan cucu, belum bisa megang ini. Karena ilmu ini sangat dahsyat. Apabila keris ini keluar dari sarangnya, pasti makan korban.
Bang Udin ini sering solawatan nggak? Bisa solawatan nggak? Ya, saya diajarin ketika saya pernah menjalani penjara di Nusa Salemba, Jakarta pernah saya jalani, namun tidak lama dulu. Boleh dong solawatnya gimana tuh Pak? Kalau selawatnya simpel saja, saya nggak pernah panjang-panjang. Takutnya orang nggak suka kalau terlalu panjang. Salatullah, salatullah, salamullah ala toha rasulillah wa kulli mujahidin lillah wabil badri ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallah ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ajaran wali dari kutipan 9 wali, bahwasanya 9 wali yang ada di Pulau Jawa mengajarkan agamanya sesuai dengan tabiat lingkungan dan adat lingkungannya. Ada pesan nggak buat adiknya Sutrisno? Dari orang tua saya dulu berpesannya baik. Apabila kamu ada saudara yang sakit, jangan pernah kamu kenyang perutmu sendiri. Oh iya. Ya, jadi kalau adikmu dikasih nggak mau, berarti itu rezekimu. Itu dulu nasihat orang tua saya begitu. Ya. Ketemu siapapun lebih baik merunduk daripada nenggahkan kepala. Oh dalam ini, sangat dalam ini pesannya itu. Kalau ibarat padi, semakin berunduk, semakin berisi, pasti orangnya setekun, sabar, dan tidak sombong. Mas Gotris itu punya anak berapa sih itu? Anaknya 2, 1 laki-laki, 1 perempuan, 1 laki-laki. Anak yang nomor 2 meninggal dunia. Oh. Anaknya 3. Anak yang nomor 2 laki-laki dipanggil sama Allah, nggak panjang umur. Oh, jadi sekarang ada yang nomor 1 sama nomor 3 ya? Ya, nomor 1 nomor 3. Saya udah pernah ngomong sama dia. Iya. Kalau kamu sudah bisa memegang ilmu yang diajarin orang tua, walaupun sifat kamu kerasnya jangan ditongolin di masyarakat. Ada takarannya. Jangan. Nah, kalau kerasnya lebih berlebihan, nanti bapak dan ibunya nggak terima. Namanya seorang kakak kepada adik tetap memberikan yang terbaik. Walaupun tidak bisa memberikan secara materi ataupun apa yang diinginkan, namun secara jelas kita mendukung, mohon doa restunya aja. Boleh tahu nggak sih kesan-kesan yang paling nggak bisa dilupakan dalam kehidupan Bang Udin ini apa? Yang spesial lah. Baik suka atau duka terserah kira-kira. Saya pernah hidup sendiri di tengah hutan pedalaman Kalimantan. Ya, tidak diliput televisi. Saya hanya dibekali air minum dan bayonet. Ya, dulu saya kan tim rider dari Sumatera Selatan. Kemudian saya terpilih oleh pemerintah ketika adu gengsi dengan tentara Australia. Indonesia menang, ya nomor 1 saya, tapi saya tidak bangga. Ketika menerima bantuan kepada masyarakat Sulawesi, masuk ke tanah Sulawesi jadi reporter, sana jadi guru. Masuknya hampir seminggu sekali berangkat. Lumpurnya segini. Oh, jadi Bang kendaraan jadi guru juga? Ya, pernah saya ngajar di pedalaman Sulawesi, Kampung Polewale Mandar, Majene. Tahun 1999. Iya. Ketika Bapak SBY masih menjabat dengan Budiono, saya udah pernah masuk ke hutan dalam yang tidak ada penghuninya, tapi di ujung sana ada tanaman, namun hasil produksi tidak bisa keluar karena naiknya ya besapator. Itu aja bayarnya mahal. Makanan yang kami bawa itu cuma air, sayur pepaya, sama tahu. Ketika itu sudah berkeluarga belum? Oh, belum. Oh, ketika itu itu masih sendiri. Ya, kalau boleh dibilang kita masih prajurit, masih pesuruhnya komandan-komandan. Tapi katanya ini Bang Udin pernah jadi orang sukses. Sukses itu hanya sementara, rezeki itu hanya numpang lewat. Makanya jadi orang jangan sombong ketika kita mendapat harta. Tahta harta wanita hanya titipan sementara. Makanya jangan congkak, jangan sombong kepada orang-orang susah. Karena di Jakarta perusahaan-perusahaan yang di bawah pimpinan saya dicap nakal. Dicap nakal. Dulu pernah memimpin perusahaan apa? Ya, gas itu. Gabungan 3 perusahaan. Biogas, Raja Wali Televisi, 4 lah semuanya. Kombinasi menjadi 1. Raja Wali LPG, Biogas, Kopana, 1 lagi PT Layanan LPG. Jadi 1. Ketika itu modal hanya 100.000 dan masuklah fotokopi KK, KTP, slip gaji. Nah,
Begitu selesai, ada yang memberi percayaan, Suzuki R3 sama Hyundai masuk, sama Toyota. Wih, mantap. 3 perusahaan itu masuk, ingin kerjasama menjual produk ini. Pak, saya minta anak BUMN selain pitching itu usahanya kan nggak seberapa, katanya. Bapak, saya lah minta kerjasama tanda tangannya untuk mendongkrak. Pemerintah sedang tahap proses pembangunan. Pemerintah mendesak omset tinggi, makanya jual mobil second dicek, siang dicek, langsung pelek diganti, semua diganti, masukkan ke Raffi Ahmad sama Pak Hotman Paris untuk syuting film. Mobil yang lama masuk kerjasama dengan Pak Raffi Ahmad dengan Pak Hotman Paris, syuting di Tanjung Priok. Itulah dapat duitnya, anak-anak dapat duit. Anak-anak habis pucang pakai seragam kayak security, pakai sepatu mengkilat, jagain orang syuting. Setelah pulang kerja, kalau jam 5 udah pulang, nggak usah sampai malam katanya. Dari pukul 1 sampai jam 5. Habis jam 5 sampai jam 9 jagain orang syuting itu di Pelabuhan Tanjung Priok. Raffi Ahmad sama Bang Hotman Paris. Iya, mantap. Saya tidak membawa agama dan saya tidak memanfaatkan kedekatan dengan siapapun yang menjabat di negara ini. Mau menang Pak Jokowi, mau menang Prabowo, Indonesia butuh pemimpin yang bersatu. Indonesia dengan Malaysia itu masih menjalin hubungan baik sampai sekarang. Tidak mungkin ada perang, itu nggak mungkin. Sedangkan saya udah pernah jaga di perbatasan Entikong ketika pangkat masih prajurit 1, dulu udah pernah. Bahwasanya Malaysia itu menjalin hubungan dengan baik karena Indonesia dan Malaysia sama-sama serukun. Mereka tidak mau perang sama Indonesia. Kamu lihat ketika gengsinya bola, Malaysia juga punya gengsi. Saya harus menang, jangan mau kalah sama Malaysia. Maka setiap tahunnya mereka kontrak pemain Indonesia, memberikan nilai jual pemain Indonesia mahal. Maksudnya tujuan apa? Supaya adu gengsi, duit dari pemain bola main AFC Cup itu balik ke negaranya. Makanya mereka menginginkan tahun kemarin main Singapura, 2 tahun yang lalu Indonesia kalah 4-0 dari Thailand. Tapi ketika 2022 ini Indonesia bisa mengalahkan Thailand 10-0. Apa nggak hebat? Mengharumkan nama Indonesia itu nilainya bukan uang dan harta ataupun jabatan dan pangkat. Kamu lihat ketika Indonesia menang kemarin di Bali dengan Thailand 10-0, apa nggak bangga masyarakat Indonesia? Kalah dari Thailand 2 tahun yang lalu 4-0. Malaysia masih menang. Indonesia main sama Malaysia menang, Singapura menang, Filipina menang, Vietnam, Kamboja masih menang. Kalahnya sama apa? Cuma sama Thailand. Iya. Nah, betul kan? Di final ya. Nah, di final kalah sama Thailand. Tapi tahun ini Indonesia menang. 10-0. 10-0. Berarti kan Indonesia sudah bisa membalas kekalahannya 2 tahun yang lalu 6-0 berarti hitungannya. Dibayarlah hutangnya 4-0. Berarti sisanya berapa? 6-0. Indonesia menang telak. Makanya Indonesia bangga dapat duitnya dari mana? Dari produknya 150 sama Kartindeng diterima. Nah, Indonesia tanda tangan menerima produknya Thailand sama Korea. Makanya Indonesia dapat duit. Duit sponsor menang, orang Indonesia kontrak pemain asing. Pak Jose Mourinho pelatih timnas Indonesia sekarang orang Indonesia, nggak mungkin pulang ke negaranya. Orang istrinya udah orang Indonesia. Nah, kan banyak sekarang pemain-pemain MU yang sudah menikah dengan artis jana-jana, dinikahin sama pemain MU, tinggal di Pulau Tangkil Panjang, punya perahu sendiri, punya tempat tinggal sendiri. Apa enggak enak? Ya artis Indonesia seneng lah nikah sama orang. Tentunya kan enak, punya tempat tinggal sendiri, punya kapal sendiri. Romantis rumah tangganya nggak pernah terliput media. Itu kan suatu kebanggaan yang luar biasa. Kalau artis berani rumah tangganya dipamerkan ke televisi tidak harmonis, berarti orang itu dikatakan orang sardot, kata orang masyarakat Sing. Sardot itu apa? Orang nggak waras atau gila. Masa nggak romantisnya rumah tangga mau ditontonkan di televisi? Kalau orang punya malu kan tentunya malu sih. Nah, itu sensasinya artis zaman dulu, nyari duitnya ke situ. Kalau sekarang ditangkap Mabes Polri nggak bisa lagi. Kalau kadang siapa yang komplain masyarakat DRT, pasti ketemunya tindakan pelindungan anak gadis di bawah umur keluar. Pasti begini, masuk tali besi. Jadi untuk ke depan timnas kita ini akan jaya ya? Ya, perhelatan kompetisi Indonesia yang merekrut pemain-pemain dari MU, menaturalisasi pemain muda-muda, ada hikmahnya buat sendiri bagi negara kesatuan Republik Indonesia, bisa menang dan bisa sampai bulu tangkis Indonesia pulang membawa Piala Thomas dan Uber karena pemainnya dari Persipura. Orang Persipura kan rajin sholat, rajin puasa. Ketika mereka agama Kristen masuk Islam,
mereka rajin sholat, rajin ibadah, dan nggak makan B2 yang dipanggang lagi. Kalau dulu kan makan B2 ketika dia masih B2 agama itu apa? babi hutan. Di sana kan masih banyak. Makannya pakai batu, di atasnya kasih kentang. Kalau saya dulu menghormatinya, saya makan kentangnya saja, situ yang makan itunya. Ya orang Papua kan langsung pakai kayu begini, atasnya jerami. Makanya kepitingnya dijual ke Lampung, harganya mahal. Setiap penjualan 150.000 kepiting dari Papua, saya dapat 10.000 rupiah dari penjualan itu. Yang belikan orang-orang Tionghoa yang berduit semua, ya kan? Aku cuma dapat 10.000, terang-terangan aja. Dari penjualan 3 kepiting yang jumlahnya 2,5 kilo, 150.000, saya diberikan 10.000 untuk menemani makan siang. Nah, obat capek jual inilah keliling-keliling gitulah bahasanya. Oke Mas Udin, terima kasih banyak sudah nemenin saya sore hari ini, sudah banyak nasihat, sudah banyak bercerita. Tentunya kita berharap bisa saling mendoakan, semoga kita tetap sehat, dilindungi sama Allah, selalu diberi keberkahan ya Mas Udin ya. Ya, betul. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jelang malam. Goodbye. Selamat sore. Terima kasih.